Shalom, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa. Renungan harian kita saat ini Rabu 22 September 2021 sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat 15. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judulnya, Setia sebagai Pekerja Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Timotius adalah anak rohani Paulus, rekan sekerja atau mitra dongan Saulaun Rasul Paulus yang selalu memotivasi, menyemangati untuk selalu optimisme, jangan pernah pesimis, never give up, jangan pernah menyerah, tetap setia sebagai pekerja Allah. Bagaimana kita untuk tetap setia? Walau kita tahu tidak pekerjaan yang gampang, butuh satu penyerahan diri yang sesungguhnya, tahan iman, tahan uji iman kita. Seiring dengan waktu, ibarat seorang atlet, tentu dengan melewati beberapa fase ujian, karantina, babak penyisihan, semifinal, menjaga berat badan tetap ideal. Intinya siap berkompetisi. Sesuai dengan proses waktu, matang dalam persiapan. Bagaimana kekiniannya jika firman ini benar-benar menyapa kita pada saat ini, setia dalam pekerjaan Allah? Kita berpegang teguh pada kekuatan yang Tuhan berikan, tidak rapuh, tidak cepat mundur, tidak gampang sirik, dilarang baper, dilarang sirik. Tunjukkan, you can, kamu pasti bisa. Timotius saja seorang yang muda bisa kok, apalagi kita. Diingatkan dengan 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang menganggap kamu rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Seperti itu. Bicara tentang kualitas hidup, tidak harus umur sekian gitu ya. Bicara tentang kualitas pelayanan kita, ya tidak harus umur sekian sebagai orang Kristen, tapi berpacu. Setia dalam pelayanan, update dengan kekinian kita, bagaimana pelayanan yang kreatif, bagaimana seorang pelayan muda yang inovatif, yang benar-benar kita diperhadapkan dengan sekarang. Jujur ya, sejak adanya si pandemi, gak pernah kita menyangka bahwa kita akan khotbah di YouTube gitu ya. Kita akan
bisa disaksikan ribuan viewers misalnya gitu ya. Ya memang itulah update-nya, inovasinya, kreativitasnya pada saat ini. Ya, dan si jemaat juga tidak terfokus hanya mendengarkan satu pengkhotbah, bahkan dari denominasi lain, bahkan ya ada cerita beberapa jemaat ya di era khotbah digital ini gitu ya, bisa dia dalam satu hari, satu minggu, katakan satu minggu ya, lebih pada minggu ya, hari bisa sih tapi lebih kepada minggu, dia bisa mendengarkan 10 khotbah atau lebih gitu ya. Karena di YouTube semua tersedia kan. Dia mau mendengarkan khotbah HKBP, pendeta HKBP si A, si B, si C, atau pendeta di luar HKBP, ya peluangnya tinggi sekali ya. Tapi boleh setia dalam firman Tuhan, dalam bagaimana kita untuk tetap setia dalam tugas panggilan kita. Dan kita sebagai pendeta ya sebisa mungkin apa yang boleh kita lakukan untuk pelayanan digital kita pada saat ini, termasuk pelayan ke sekolah minggu, remaja, Naposo, Ama, Ina, Parhalado, dan lain sebagainya, ya diingatkan untuk tetap setia dalam pelayanan, walaupun tetap kita tekankan dengan proses 5T ya. Di renungan sebelumnya kita udah perkenalkan, hanya mengulang. Bapak Ibu Saudara mungkin sekali dua kali udah pernah dengar apa itu 5T. T yang pertama itu bagaimana mempertahankan kesetiaan, harus taat akan firman Tuhan. T yang kedua, tenang, jangan panik ya, walaupun masih pandemi, walaupun mendengar itu dan ini, tenang, berdoa. Ingat Matius 6 ayat 6, ke kamar, berdoa, tutup pintu. T yang ketiga, tegar, jangan gampang rapuh. Kita harus tegar, ibarat menantang badai. Kayak lagu Rosa itu tegar katanya, dia tidak akan pernah goyah dengan goncangan yang ada. T yang keempat, tabah ya, tabah. Kalau kita mungkin dalam penderitaan, mungkin masih banyak penderitaan yang jauh melebihi atau lebih berat daripada penderitaan yang kita alami. Jangan dikala kita mengalami penderitaan rasanya kiamat sudah datang. Ada aja orang berpikir seperti itu. Jika dia menghadapi masalah, bahasa Batak mengatakan songon tadiang nah puluhan, itu dia pesu tapil itu HP 11. Sesungguhnya ya jika ada masalah justru membuat kita diuji dan nantinya bisa kita katakan kita naik level ya. Jadi T yang terakhir teguh ya, batu karang yang teguh dan seterusnya. Setiap hari diterpa ombak ya, tapi semakin teguh dalam menunjukkan kesetiaannya. Kata setia ini benar-benar kalau kita diingatkan kembali dengan Wahyu 2 ayat 10 ya, setialah sampai mati maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Uju mahurasi rasa mati dong ileno kumadi hutupal hanguluan ya, endingnya yang tetap kita jaga. Dalam kata lain juga saya sering mengutip akhiri dengan baik. Bagaimana kita mengakhiri dengan baik semua yang kita hadapi, finishing well gitu ya. Kesetiaan kita tunjukkan dengan finishing well, lakukan dengan baik, akhiri dengan baik ya. Apapun pergumulan kita, andalkan Tuhan. Dengan 5T tadi, dengan finishing well ya, akhirnya dengan baik, kita yakin kita keluar jadi pemenangnya. You are the winner. Kau adalah pemenangnya. Apapun kita harus yakin kesetiaan kita tetap terjaga, dan bagaimana kita tetap
setia dalam pelayanan kita, jangan pernah lelah ya. Ada satu lagu mengatakan kita tidak akan pernah lelah. Lengkapnya seperti ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu. Engkau Tuhan mengingatkan kami untuk setia sebagai pekerja Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah kami menjadi seorang petangguh, petarung iman, tahan uji dengan berbagai-bagai warna kehidupan. Kami dilarang sirik, dilarang baper, tapi bagaimana Timotius di usia masih belia tetap menjadi teladan baik dalam kasih, kesetiaan, dan kesuciannya. Di era digital ini kami banyak diperhadapkan dengan inovasi, kreativitas, dan mampukan kami agar tetap pada porsi firman Tuhan yang boleh kami berikan kepada seluruh anak Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi proteksi, jaminan dalam kehidupan kami. Dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan bangsa kami, negara kami, bahkan dunia ini. Juga kami secara pribadi, keluarga, gereja, agar kami senantiasa dalam lindungan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.